tema kita jelas hari ini, doa. Masih relevan nggak? Nah, kenapa ada pertanyaan masih relevan atau tidak? Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, ya saya ulangi, seringkali dalam kehidupan kita itu tidak menemukan kebenaran secara pribadi, ya dengarkan. Tapi kita menemukan kebenaran yang dianggap kebenaran itu karena dari pengalaman orang lain. Ya. Nah, ini yang berbahaya dalam hidup kekristenan kita. Kalau kita tidak menemukan kebenaran secara pribadi lewat firman Tuhan, maka kita menemukan kebenaran itu lewat orang lain, lewat pengalaman orang lain. Maafkan saya, dan tidak sedikit lewat orang lain itu justru pengalaman hamba-hamba Tuhan. Saudara, izinkan saya mengatakan ini, tapi jangan sampai ada yang langsung berkata sesat. Jangan ya, tapi ini fakta. Setiap kita, hamba-hamba Tuhan itu pasti punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Saya percaya begitu. Ya, semua percaya juga. Nah, ketika hamba Tuhan itu punya pengalaman dengan Tuhan, lalu disaksikan, dan memang kesaksiannya luar biasa, orang diberkati. Tapi pengalaman hamba Tuhan dengan Tuhan itu tidak boleh dijadikan kebenaran. Saya ulangi, pengalaman hamba Tuhan dengan Tuhan itu nggak boleh dijadikan kebenaran. Saya beri contoh. Suatu kali teman baik saya, mereka itu menikah hampir 14 tahun. Ya, suami istri hamba Tuhan ini. Pelayanannya luar biasa. Nah, setelah itu suatu hari nggak tahu bagaimana dia punya negosiasi dengan Roh Kudus. Karena mereka pengen punya anak. Nah, negosiasinya itu nggak tahu ya, itu mereka. Pokoknya mereka mau doa tiap pagi jam 4. Harus doa berdua suami istri. Luar biasa, mereka tekun dalam doa. Mereka baca Alkitab, mereka menyembah. Saudara, masuk bulan keempat, lewat bulan ketiga, tanpa mereka pernah absen satu hari pun, jam 4 pagi mereka berdua menghampiri Tuhan dalam doa. Wih, kejutan. Lewat bulan ketiga, masuk bulan keempat, istrinya hamil, saudara. Semua kami senang mendengar kabar itu. Karena penantian mereka tidak sia-sia. Nah, pengalaman mereka yang doa tiap pagi jam 4 sampai masuk bulan ketiga, masuk bulan keempat, Tuhan jawab. Setuju nggak kalau saya katakan, tidak semua suami istri yang nggak punya anak memakai cara mereka itu doa jam 4 pagi, 4 bulan, lalu mereka punya anak. Coba tolong jawab di Facebook, Instagram, ya, Zoom. Betul tidak? Itu pengalaman mereka. Tidak bisa diikuti oleh keluarga yang lain. Ayo, ada yang bisa bantu jawab enggak? Jadi masing-masing beda. Ya, setuju. Pengalaman tiap orang beda-beda. Walaupun hamba Tuhan yang menikah hampir 14 tahun ini dapat mujizat, ya, karena doa pagi jam 4. Tapi itu tidak mungkin akan dialami sama oleh keluarga yang lain. Nah, itu contohnya. Dan banyak lagi. Misalnya, saya kenal seorang yang divonis kanker, saudara. Lalu, tiba-tiba nggak tahu bagaimana. Roh Kudus memberikan dia. Nah, ini pengalaman dia. Pokoknya setiap pagi kalau dia bangun, harus minum air putih 3 gelas. Nah, itu pengalaman dia dengan Roh Kudus. Nah, terus setiap pagi dia merasa digerakkan Roh Kudus. Baca firman 5 pasal setiap pagi
Setelah dia minum air putih itu, dan tentunya ada obat yang lain, saya nggak tahu. Ternyata vonis dokter itu berubah. Yang tadinya cuma dikasih waktu 6 bulan, dia pasti lewat karena kankernya berbahaya. Ternyata sampai sekian tahun, dia ngalami mujizat sampai dokternya heran. Nah, tapi pengalaman itu tidak bisa dipakai untuk orang lain yang sakit kanker. Harus minum air putih 13 setiap hari dan baca Alkitab 5 pasal. Nah, ini contoh-contoh yang ada. Mengapa, saudara? Karena Papa ingin bekerja dengan caranya lewat hidup kita masing-masing. Maka itu di dalam pelayanan ini saya tidak pernah mengajarkan apa yang saya alami mujizat dari Tuhan untuk anak-anak saya atau istri saya atau orang lain yang ikuti. Enggak. Karena masing-masing Tuhan punya cara. Nah, ini yang saya katakan, seringkali kita itu menganggap sebuah kebenaran karena pengalaman hamba Tuhan atau pengalaman anak Tuhan yang lain. Nah, itu enggak bisa. Maka itu kita harus menemukan kebenaran secara pribadi lewat Alkitab. Bukan lewat karunia roh. Hati-hati itu. Karena Alkitab ini kebenaran. Oke, Steve dari Tulungagung komen. Betul, doa bukan cara untuk memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita. Betul. Ini suara kita dari Tulungagung. Makasih Steve, Papa senang kamu gabung. Jadi kalau semua doa kita harus Tuhan jawab. Perhatikan ya. Kalau doa kita semua harus Tuhan jawab. Ini loh pertanyaan penting. Lalu yang jadi Tuhan siapa? Betul tidak? Coba saudara jawab. Kalau semua doa kita itu harus Tuhan jawab. Lalu yang jadi Tuhan siapa? Nah, akhirnya kita sendiri. Oke, ini anak saya dia menaruh komen. Makasih Jones. Kalau kita ikut-ikutan seperti itu bisa jadi mantra. Betul. Aduh, luar biasa. Makasih. Anak saya juga Paul Ang. Setuju. Tuhan tidak boleh dimetodekan. Karena Tuhan maha kuasa dan kreatif. Harus ditemukan dalam relationship. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Betul. Jelas ya. Nah, ada banyak hal, gak cuma doa. Yang seringkali kita tidak lakukan seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi kita melakukan seperti orang lain lakukan. Dan orang itu mengalami mujizat. Bukan begitu. Ini yang harus kita tahu betul-betul. Mari kita lihat ayat pertama tentang doa. Matius 6 ayat 6. Ya, Matius 6 ayat 6. Ayat pertama tentang doa ini. Matius 6 ayat 6. Ya. Jelas sekali. Maka itu di sini kita akan melihat bagaimana Tuhan akan berurusan dengan kita masing-masing. Tetapi jika engkau berdoa, jelas loh. Jikalau saudara dan saya berdoa, ini satu-satunya ayat yang begitu jelas dan begitu tegas dan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka itu doa ini yang saya pakai jadi patokan, jadi acuan, jadi jalur supaya benar doanya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tapi sampai hari ini kita tidak dilarang dan tidak dimarahi dan tidak ditegur. Kalau doa di terminal, doa di stasiun, doa di bandara, doa di restoran, di rumah makan. Betul nggak? Nggak ada yang marah.
Padahal Tuhan Yesus berkata, tetapi jika engkau berdoa masuk kamarmu, kunci pintunya. Lah terus bagaimana yang benar? Saudara, jadi begini. Doa-doa yang kita lakukan tidak di dalam kamar yang terkunci pintunya, itu bukan doa yang Tuhan Yesus maksudkan. Itu hanya isinya laporan, cerita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah berkati makanan. Kami diberkati makanan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah sembuh. Terima kasih ya Tuhan. Tapi doa yang sesungguhnya. Maka sesuai dengan tema kita hari ini, doa masih relevankah? Maka jawabannya, doa yang relevan adalah doa pribadi masuk ke kamar, kunci pintu. Ini doa yang relevan. Ada 3 hal yang kita temukan di dalam Matius 6 ayat 6. 1. Berkali-kali Tuhan Yesus menegur imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sok rohani itu. Karena mereka doanya suka di perempatan-perempatan jalan, di tikungan-tikungan. Masih ingat ya kalau Tuhan Yesus marah pada mereka? Mereka berdoa dengan jubah-jubah keagamaan yang supaya dilihat orang. Nah, bukan itu. Saudara, pandemi COVID-19 membuat kehidupan kita beragama yang berbeda. Siapa masih ingat berapa bulan yang lalu viral? Ya, narasi, bukan tulisan. Kata-kata dari seorang kiai, seorang ustadz NU. Pandemik ini membuat kita bertemu Tuhan secara pribadi. Ka'bah tutup. Basilika Santo Petrus tutup. Tembok ratapan tutup. Tempat-tempat suci, agama apapun tutup. Pandemik ini membuat kita bertemu Tuhan secara pribadi. Ibadah kita ibadah sunyi sendiri. Oh, narasi itu luar biasa. Coba nanti kalau Filipus masih ada rekamannya itu atau Ricky atau siapa ya. Wah, itu viral dan semua orang setuju. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, tetapi jika engkau berdoa masuk kamarmu, kunci pintunya. Artinya doa itu jangan pameran. Doa jangan dilihat orang, malah show off. Malah kelihatan hebat. Nah itu Tuhan Yesus gak suka. Hal kedua, doa masuk kamar kunci pintu. Hal kedua, itu menunjukkan hubungan suami istri. Sebab 2 orang yang boleh di sebuah kamar dan kunci pintu harus suami istri. Wih, itu luar biasa. Maka itu kekristenan, kalau bicara agama ya, kekristenan itu satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan antara Tuhan yang disembah dan umatnya yang menyembah. Itu hubungannya hubungan suami istri. Saudara, itu luar biasa. Yesus itu mempelai laki-laki, gereja itu mempelai perempuannya. Nah, jadi doa itu ternyata hubungan intim suami istri di dalam kamar yang tertutup. Bukan fisik, bukan harus masuk kamar kunci pintu, tidak. Tapi secara roh ada hubungan itu. Wih, ini luar biasa. Mari saya tunjukkan ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan,
Saya nggak baca kata perempuannya, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan, saudara, menjadi satu tubuh dengan dia. Satu tubuh. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, ayat 16, Paulus menjelaskan hubungan seks antara laki dan perempuan itu tidak boleh kecuali suami istri. Ya, nggak boleh. Harus yang suami istri. Kenapa? Karena keduanya itu menjadi satu daging. Ini nanti saya akan terangkan hal ketiga dari Matius 6 ayat 6. Ya, hal pertama, itu luar biasa Tuhan kita. Pribadi. Ya, jangan pamer kalau doa. Yang kedua adalah hubungan suami istri. Nah, nanti yang ketiga akan saya terangkan lewat ayat 16 juga. Jadi begini saudara, mengikatkan dirinya pada seseorang. Saya ganti begitu, ya. Jadi hubungan seks antara suami istri itu bagus karena keduanya akan menjadi satu daging. Nah, apa itu kata satu daging? Ya, nanti penjelasannya ke nomor 3. Ayat 17. Paulus menggunakan kata yang sama, mengikatkan diri. Kalau ayat 16, sesama manusia. Ya, menjadi satu daging. Nah, saya minta izin kepada saudara, saya baca lagi ayat 16-nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikatkan dirinya pada percabulan menjadi satu tubuh. Dua orang itu menjadi satu tubuh. Nah, saya minta izin begini. Boleh ya saya ganti dengan kata, maka dua orang yang melakukan hubungan seks itu bersetubuh. Karena menjadi satu tubuh. Itu kan satu. Satu tubuh. Oke? Nah, ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Nah, pakai kata mengikatkan juga. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, karena kalau kepada manusia itu bersetubuh, jadi saya juga minta izin kepada saudara untuk mengganti ayat 17. Boleh nggak saya ganti begini? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan dengan Tuhan, berseroh. Karena Tuhan itu roh. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti ini. Jadi kalau suami istri mengikatkan diri itu menjadi satu tubuh, bersetubuh. Tapi kalau gereja mengikatkan diri dengan Tuhan Yesus itu berseroh. Saya harap tidak ada yang bingung lagi untuk saya lanjutkan pelajaran ini. Karena ini doa yang relevan. Lagi sekali. Doa yang relevan itu bukan doa yang isinya cuma 3. Ya, dengarkan. Doa yang relevan itu bukan doa yang umum. 99,99% gereja melakukan doa umum ini. Isinya cuma 3. Bagi yang belum tahu supaya tahu. Apa isi doa yang cuma 3? 1, minta. Tuhan minta ini, Tuhan minta itu. Kedua, lapor. Tuhan begini loh keadaannya. Oh, thank you. Nah. Begitu loh keadaannya. Makasih anak, saya ngambil minum. Yang ketiga, nyuruh. Tolong dong Tuhan, tolong. Nah, kalau ada di antara kita yang masih doa dengan 3 hal itu, minta, nyuruh, lapor, lapor, nyuruh, minta,
Itu doa yang tidak relevan sama sekali. Menurut Matius 6 ayat 6. Dan ditambahkan dengan 1 Korintus 6 ayat 17. Bahwa doa itu berseroh. Wih, ini luar biasa. Lagi sekali. Doa itu berseroh. Sama seperti suami istri bersetubuh. Menjadi satu tubuh. Gereja dengan Tuhannya menjadi satu roh. Berseroh. Ini hal kedua. Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara melakukan persekutuan roh, berseroh dengan Tuhan Yesus? Luar biasa ini. Saya pernah sharing di dalam Zoom juga, tapi sudah cukup lama bukan dengan kelompok ini. Sekali-kalinya saya dengar khotbah. Itu kira-kira tahun 73 atau 76. Dari seorang hamba Tuhan hebat di Indonesia sudah meninggal. Dan itu salah satu mentor saya. Bapak Evangelis Stefanus Damaris dari Bandung. Nah, saya percaya masih banyak yang ingat. Tahun 70-an itu Om Damaris khotbah di salah satu gereja di Surabaya, di Jalan Panglima Sudirman. Saya belum pernah dengar khotbah itu lagi sampai hari ini. Apa khotbahnya? Tentang 300 istrinya Salomo dan 700 gundiknya Salomo dan 1 permaisurinya. Wah, tertarik saya untuk mendengar khotbah itu. Karena ini seminar 3 hari. Karena saya pengen tahu, iya ya, kok ngeri sekali raja ini. Istri 300, gundik 700, permaisuri 1. Nah, begini khotbahnya. Om Damaris berkata, semua tulisan yang ada di Alkitab itu pasti punya rahasia, punya maksud Tuhan. Yang kita harus tahu ada apa di balik itu semuanya. Nah, dengan ringkas saya sharingkan kembali. Bagaimana Om Damaris khotbah waktu itu tentang 300 istri, 700 gundik. Kaget. Maka sekarang saudara harus bertanya. Aku ini permaisurinya Tuhan atau aku ini gundiknya Tuhan? Saya bingung. Ngomong apa ini Om Damaris? Sambil tertawa. Orangnya kocak sekali Om Damaris ini ya. Kalau khotbah sambil tertawa. Kami disadarkan. Maaf ya saudara. Kalau 1000. Berarti masing-masing gundik dan istri ini bertemu suaminya itu 3 tahun sekali. Kalau dihitung 1000 dan digilir semalam, satu. Renungkan kalimat itu. Maka begini penegasan Om Damaris dalam seminar itu. Sekarang jujur. Kalau permaisurinya yang namanya Solamit, pasti tiap hari bisa bertemu suaminya. Begitu dinyatakan itu saya sadar. Maka itu begini pertanyaan Om Damaris waktu itu. Coba saudara masing-masing jujur. Saudara kalau setahun sekali baru bisa ketemu Tuhan. Kalau 3 tahun sekali baru bisa ketemu Tuhan. Berarti engkau adalah gundik di mata Tuhan. Bukan permaisuri. Itu saya sadar sampai hari ini. Maka itu pertanyaannya. Kapan terakhir kali saudara merasa intim
dengan Tuhan Yesus mempelai laki-laki gereja yang dari surga. Ini doa yang relevan, yaitu berdoa yang intim dengan mempelai laki-laki surgawi di kamar yang terkunci. Terima kasih Tuhan. Kita menemukan di perjanjian lama, Abraham itu intim dengan Tuhan. Sampai Tuhan merasa bersalah kalau Tuhan punya rencana, Abraham gak diajak berunding. Itu keren loh saudara. Itu ada di Kejadian 18. Nanti baca. Mulai ayat 16 sampai 20 berapa. Atau 30 saya lupa. Lagi sekali Kejadian 18. Catat aja ayatnya. Ayat 16 sampai 30-an sekian. Yaitu waktu Tuhan berencana untuk menghukum Sodom dan Gomora. Tiba-tiba Tuhan merasa bersalah kalau dia gak berunding dengan Abraham. Berarti Abraham itu dihargai. Maka itu suami istri. Kalau punya rencana sesuatu, lalu istri atau suaminya gak diajak berunding, pasti itu bukan suami istri, itu tetangga. Ngapain tetangga kita ajak beritahu tentang rencana kita ke depan? Ini gak ada hubungannya. Maka itu pertanyaan ini penting. Kapan terakhir kali Tuhan mengajak saudara berunding tentang proyek besarnya di dunia ini, yang sedang kacau dunia ini? Kapan terakhir kali? Ingat, permaisuri dari Salomo itu tiap hari ketemu. Maka itu pertanyaan saya tadi, kapan terakhir kali saudara melakukan rasa intim dengan Tuhan Yesus sampai akrab sekali? Kapan terakhir kali? Jangan bilang 3 tahun yang lalu. Waduh, kalau 3 tahun lalu berarti kita gundiknya gitu aja, maaf ini. Ini hal kedua. Nah, hal ketiga. Mengapa di kamar yang terkunci kalau kita berdoa? Supaya relevan. Coba saya tanya. Sewajarnya enggak suami istri yang lagi berdua, ya ini enggak harus di kamar pokoknya ya, suami istri lagi berdua, kata intim itu enggak harus di kamar, bisa di tempat umum, di tempat ramai, tapi suami istri merasa dekat sekali, bisa berjauhan lewat telepon, lewat apa, aduh bisa rasa dekat sekali. Ini luar biasa. Tadi siang contohnya, ketika saya harus ada urusan di suatu tempat, ya ini di Plaza Senayan, tiba-tiba saya kaget, loh ini ada toko teh yang istri saya suka. Langsung saya telepon, wih ternyata memang dia sedang butuh satu teh. Saya video milih, oh sampai penjualnya bisa berkata, wih enak ya Pak, kalau hubungan suami istri bisa segampang ini, seringan ini, apa-apa jadi gampang. Ya gampang, kenapa susah? Saudara, jujur suami istri, masih ada rahasia enggak dalam hidup suami istri? Tadi saya baru selesai pemberkatan pernikahan, seperti kebanyakan saudara tahu. Nah, saya ajarkan kepada calon pengantin tadi, salah satu yang membuat suami istri tidak rajin bertengkar. Dengar kalimat ini. Suatu saat, yang membuat suami istri tidak rajin bertengkar, kalau suami istri nggak ada rahasia atau nggak ada yang dirahasiakan. Kalau suami merahasiakan sesuatu di hadapan istrinya, istri merahasiakan sesuatu di hadapan suaminya.
itu pasti muncul curiga. Betul tidak? Curiga. Nah, suami istri yang mulai saling mencurigai. Tolong dicatat supaya tahu. Saya ulangi, suami istri yang mulai saling mencurigai. Di hadapan Tuhan, dua orang itu sudah bercerai tanpa kepengadilan. Loh, kok bisa? Karena sudah tidak saling percaya. Maka itu di antara bahasa-bahasa asing yang saya kenal, bahasa Belanda adalah salah satu atau satu-satunya bahasa di dunia ini yang mempunyai kata, arti kata yang dahsyat soal menikah. Trouw. Nah, trouw itu artinya setia. Jadi orang Belanda tidak boleh bercerai. Oh maaf, bukan tidak boleh, tidak bisa. Sebab kalau orang Belanda mau menikah, maka kalimat katanya, aku mau setia dengan kamu. Ik ben getrouwd met jou. Aku setia dengan kamu. Nah, kalau setia kan gak mungkin cerai. Vertrouwen. Ini orang Belanda ngomong. Artinya saling percaya. Vertrouwen. Trouwen. Ik wil trouw met je zijn. Jadi gak bisa cerai orang Belanda itu karena mau setia. Wih, itu luar biasa. Jadi saudara, bagaimana kita dengan Tuhan Yesus? Ada kesetiaan tidak? Ada percaya enggak? Trouw itu ada unsur trust. Bahasa Inggrisnya trust. Maka itu, kalau suami istri masih punya hal-hal yang dirahasiakan di depan pasangannya, di mata Tuhan mereka sudah cerai sebelum ke pengadilan. Maka itu ayo kita belajar setia. Haleluya. Yang ketiga, menjadi satu daging. Inilah doa yang relevan. Menjadi satu daging. Yang baru gabung, 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Itu dua ayat yang dahsyat sekali. Tentang hubungan gereja dengan Tuhan Yesus. Adalah hubungan suami istri. Maka itu setia. Maka itu Alkitab kita jelas. Tidak boleh ada perzinahan dan percabulan. Ngeri, saudara. Ya. Bagi yang baru gabung nanti bisa lihat 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Jadi suami istri itu menjadi satu daging. Apa itu satu daging? Begini. Roh Kudus memberi saya ilustrasi. Maaf, saya minum dulu. Roh Kudus memberi saya ilustrasi yang menarik. Roti atau kue ya yang kita pegang itu minimal gabungan minimal ya dari 4 macam bahan. Satu tepung, entah tepungnya mau pakai terigu, pakai sagu, pakai tepung ketan, pokoknya tepung. 2 telur, 3 mentega, 4 gula. Ini yang dasar umum. Tergantung masing-masing. Nah, menjadi satu daging itu adalah seperti 4 bahan itu, tepung, gula, telur, mentega, diaduk jadi satu, terus di oven, dimasak, lalu jadi roti. Setelah jadi roti,
maka mustahil untuk tepung, gula, mentega, telur dipisahkan lagi. Mungkin kalau ada orang nganggur dan iseng, mungkin bisa. Maaf saya berkata. Tapi nggak mungkin senganggur-nganggurnya orang. Terus coba membuat eksperimen yang sudah jadi roti, dipisah lagi. Dikeluarkan tepungnya, dikeluarkan telurnya, dikeluarkan gulanya dan menteganya. Maaf ya, nggak ada orang senganggur itu, maaf. Nah saudara, menjadi satu daging itulah hubungan Tuhan Yesus dengan gerejanya dan hubungan gereja dengan Tuhan Yesus di dalam kamar yang terkunci pintunya. Wih, luar biasa. Terus ayat 18. Nah, ini yang menyadarkan saya dengan konsep yang menakutkan. Ayat 18. 1 Korintus 6. Ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jauhkanlah dirimu dari perzinahan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia. Dosa lain. Membunuh, membenci, iri hati, dendam, kecewa, dan sejenisnya dosa lain yang dilakukan manusia. Itu terjadi di luar dirinya. Saya pertama belajar ayat ini saya kaget. Saya bilang, Papa kalau saya marah, itu kan di dalam. Masa marah saya dari luar? Dari dalam. Wah, saya gergetan. Saya benci. Saya iri hati, kan dari dalam. Ternyata tidak, saudara. Semua dosa lain itu tidak merusak hidup orang itu. Tetapi orang yang melakukan percabulan, orang yang melakukan perzinahan, berdosa terhadap dirinya sendiri. Aduh, saya pusing, kenapa begitu? Dosa lain tidak dari dalam dan tidak merusak dan tidak berdosa terhadap dirinya. Hanya percabulan atau perzinahan. Coba kita lihat berapa terjemahan ayat 18. Ini ngeri. Maka itu kalau kita mau doa yang relevan, doalah dengan benar. Bukan karena pengalaman si A, pengalaman si B dan seterusnya. Tapi mari kita menemukan pengalaman pribadi dengan kebenaran ini. Ayat. Hindarilah perzinahan. Setiap dosa lain yang seseorang lakukan adalah di luar. Ya, oke, Filipus jangan digoyang dulu ya. Saya ulangi. Hindarilah perzinahan. Setiap dosa lain yang seseorang lakukan adalah di luar tubuhnya. Tetapi orang yang berzina berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Nah, ini mulai jelas. Terjemahan lama. Larilah daripada zina. Maka tiap-tiap dosa lain yang dilakukan orang, ia itu dari luar tubuhnya. Tetapi orang yang bersundal itu ialah berdosa kepada tubuhnya sendiri. BIS. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang cabul. Sebab semua dosa lain yang dilakukan orang terjadi di luar tubuh orang itu. Tetapi orang yang berbuat yang cabul berarti berbuat dosa terhadap tubuhnya sendiri. Tuhan ampuni kami. TSI. Jadi jangan pernah melakukan percabulan. Semua dosa yang lain tidak langsung melekat kepada tubuh orang yang melakukan dosa itu. Tetapi orang yang melakukan dosa percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. TSI yang versi ketiga, saya nggak tahu kenapa ini ya. Merusak. Oke. Jadi jangan pernah melakukan percabulan. Semua dosa lain tidak langsung berkaitan dengan tubuh pelakunya. Tetapi orang yang melakukan percabulan merusak tubuhnya sendiri. Wih. FIA coba Filipus. Nah, betul.
Roti tadi betapa hancurnya akibat dari perceraian. Karena yang sudah menyatu dihancurkan. Seperti mencoba memisahkan bahan-bahan dasar dari roti tadi, benar. Maka itu satu-satunya buku di dunia yang ada kata aku benci perceraian, cuma Alkitab. Sehingga Yesus Tuhan kita, satu-satunya Tuhan dari jutaan Tuhan yang ada di dunia ini, yang berkata aku benci perceraian karena merusak. Itulah sebabnya saya katakan, supaya saudara menjauhkan diri dari percabulan. Tidak ada dosa lain yang lebih merusak tubuh daripada dosa ini. Melakukan dosa ini berarti berdosa terhadap tubuh sendiri. Nah, ini yang bertahun-tahun saya itu mikir, kenapa dosa-dosa lain terjadi di luar, hanya dosa perzinahan yang terjadi di dalam tubuh. Oh, ngerti sekarang. Ayo kita bertobat, saudara. Oke. Yang baru mendengar firman ini, maaf. Dan saudara sudah pernah cerai. Tuhan mengampuni. Dan janji, jangan bercerai lagi. Cukup. Karena maaf, jangan tertuduh. Biasanya kalau orang sekali sudah pernah cerai, kalau ada ribut-ribut, maka untuk cerai lagi yang berikut itu gampang. Ya karena sudah pernah cerai, maka itu harus kita perhatikan baik-baik. Ya, supaya tidak ada yang salah. Sehingga Tuhan tidak untuk kita permainkan dalam hidup ini. Jelas ya? Saya lanjutkan. Jadi perzinahan itu merusak. Karena menghancurkan struktur ilahi. Nah saudara, bertahun-tahun saya tuh punya masalah. Ya, bukan masalah saya. Masalah tentang split personality. Pernah dengar kata ini dalam bahasa ilmu jiwa? Split personality. Yaitu kepribadian ganda. Aduh, saya banyak baca buku ilmu jiwa. Buku psikologi. Enggak ketemu jawaban. Kepribadian ganda. Nah, tahun 70-an yang lalu ada seorang gadis di Amerika namanya Sibyl. Dia punya sekian belas kepribadian dalam dirinya. Akhirnya dia harus mati karena stres. Dia sendiri bingung. Kenapa aku bisa berubah-berubah? Dia nggak punya teman. Karena teman-temannya juga ngeri. Berteman dengan Sibyl ini karena aneh-aneh. Dalam 5 menit berubah. Dalam 10 menit berubah. Jadi orang lain. Kepribadian ganda. Bahkan orang-orang yang punya kepribadian ganda, dia akan capek dengan dirinya. Dia akan merasa jadi orang aneh. Tiba-tiba awal 2000-an, nah ini ada. Ya, coba saudara yang punya internet saudara cari. Tahun 2000-an ternyata muncul. Wih, ngeri sekali saudara. Ada seorang namanya Billy Willigan. Ya dari Amerika juga. Ternyata dia punya 24 kepribadian. Ngeri sekali. Coba saudara klik di Google. 24 wajah Billy. Coba saudara klik. Wih, begitu saudara lihat yang lukis bagus. Ya sayang bukunya nggak terbit lagi. Tapi mungkin masih ada. Kalau saudara mau cari di Amazon atau di mana. Waktu saya baca itu saya gemetar saudara. Karena ngeri. Bayangkan satu orang punya 24 kepribadian. Jadi di dalam hidup Billy ini ada anak kecil laki, anak kecil perempuan, ada orang Rusia, ada orang Skandinavia, ada orang bingung. Maka itu ketika pengadilan berlangsung,
Billy digebukin, saudara. Karena dikira kamu drama ya. Kamu pura-pura ya. Oh itu dia. Ya 24 wajah Billy. Coba yang dari Facebook, Instagram saya tunjukkan ya. Maaf. Saya harus pindahkan dulu. Untuk melihat ini. Itu 24 wajah Billy. Iya ada filmnya. Oke ya nanti saudara bisa cari. Ya itu 24 wajah Billy. Betul ya. Oh masih ada loh dijual di Shopee. Ya. Silakan saudara cari. Wih kalau saudara baca ini saudara bisa menolong banyak orang. Coba dinaikkan Filipus. Ya. Ada enggak? Coba naik maksudnya. Nah itu. Ada berapa macam. Oke. Ya saudara. Nah. The Minds of Billy Milligan. Betul. Nah saudara. Setelah saya tahu tentang Billy ini. Saya baru tahu. Oh jawabannya ada di 1 Korintus 6 itu tadi. Nah ini loh. Ini Alkitab itu luar biasa saudara. Maaf ya saya harus uraikan ini. Maka itu kalau saudara dan saya tidak punya hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Doa kita jadi aneh-aneh. Karena nggak fokus. Oke. Begini ya. Sayang waktunya. Tapi ini harus kita tahu. Jadi gini kisahnya supaya saudara punya gambaran dikit ya. Billy ini ketangkap setelah sekian banyak tahun di beberapa kampus Amerika khususnya di bagian timur. Ya, bagian timur. New York ya, terus Virginia ke bawah. Itu ada berapa kali perkosaan di kampus. Tapi kasusnya aneh. Nggak pernah ketangkap. Tapi polisi Amerika itu luar biasa. Maaf ya yang tanya, ya percabulan itu masalah seks lah pokoknya. Nggak usah dihubungkan dengan hal-hal dunia. Pokoknya masalah seks. Ya, dengarkan. Akhirnya ketangkap. Billy ini. Karena dari semua fakta menunjuk ke satu orang. Akhirnya Billy diadili. Nah selama pengadilan. Untung pengadilannya nggak lama. Karena ada seorang psikolog dari New York. Yang ngikuti persidangan Billy ini. Wih Billy digebukin. Karena apa? Dalam pengadilan tiba-tiba dia berubah kayak anak kecil. Merengek. Terus dia minta alat lukis. Dia melukis. Wih pokoknya aneh-aneh saudara. Sampai pengadilan gak pernah selesai. Karena muncul pribadi ini. Tiba-tiba dia bahasa Rusia. Tiba-tiba dia begini. Nah bayangkan. Billy ini orang satu-satunya di dunia. Bisa melukis. Kalau gak salah. 3 atau 4 aliran. Nah secara manusia normal. Gak mungkin. Satu orang lukisannya bisa macam-macam jenisnya. Nah itu loh. Nah akhirnya psikolog ini minta izin kepada pemerintah. Boleh nggak Billy tinggal dengan dia untuk sekian waktu. Karena pelukis ini psikolog ini mau mempelajari. Ini anak kok bisa kayak begini, ini kenapa? Nah setelah sekian waktu si Billy tinggal di rumah psikolog ini dengan diawasi ketat 24 jam. Karena takut nanti psikolog apa-apakan oleh Billy. Setelah sekian waktu, psikolog ini tidak menemukan pribadi yang ke-25, maka psikolog ini menyatakan kepada pemerintah, orang ini gak bisa dihukum sebab dia punya 24 kepribadian. Ngeri sekali. Nah dari situ kisah Billy ini muncul. Sudah dibuat film. Judulnya sama filmnya. Dan judul filmnya sama. Oh Split ya saya nggak tahu. Nah saudara, maka begini kisahnya. Maafkan saya. Berarti
papa mamanya Billy itu pezina hebat. Dan nggak tahu mamanya atau papanya itu pedofil. Pedofil itu orang dewasa suka hubungan seks dengan anak-anak. Loh, dari mana saya tahu itu? Karena di dalam pribadi Billy ada anak kecil. Berarti papanya atau mamanya itu pedofil. Jadi begini loh, maaf ya. Roh Kudus tolong kami supaya ini jadi benar. Begini ilustrasinya. Ada seorang cowok, si A, bilang gitu saja. Lalu melakukan free sex dengan si B, seorang cewek. Lah, namanya free sex, seks bebas, nggak kenal kok. Ya udah, mungkin pelacur atau apa, bukan urusan kita. Lalu A dan B ini pisah. Ya, A pindah ke tempat lain, B pindah ke tempat lain. Nah, ternyata di tempat lain si A ini ketemu C, cewek C. Dan si B ini ketemu cowok D. Nah, antara C dengan D nggak pernah saling kenal juga. Maka si A hubungan seks dengan C, B hubungan seks lagi dengan D. Nah, saya batasi cuma 4 orang ini saja. Berarti di dalam hidup ABCD ini sudah campur seperti roti tadi. Jadi di dalam hidup A ada C, ada B, ada D. Dan seterusnya. Karena mereka pernah hubungan seks. Kalau itu cuma sekali-sekali itu saja. Maka dalam pribadi masing-masing orang ini ada pribadi yang lain. Yaitu tadi. Nah, bayangkan kalau ABCD ini melakukan hubungan seks dengan orang yang lain. A, B, C, D, E, F, G, H, terus. Suatu hari mereka nggak tahu bagaimana menikah. Dan lahirlah anak. Betul jadi monster. Lahirlah anak. Kelihatan dong, kenapa? Ya. Saudara, ini yang mengerikan. Maka itu jangan saudara ada free sex, jangan ada perzinaan. Karena itu mengerikan. Mungkin papanya Billy pernah hubungan seks dengan sekian belas orang. Mamanya pernah hubungan seks dengan sekian belas orang. Karena dalam dirinya ada 24. Berarti yang satu dari papa mamanya. Tapi yang 23 dari campuran orang-orang itu tadi. Maka itu kata firman ini hebat. Seks itu hanya untuk suami istri. Tidak boleh untuk sembarangan. Karena itu campur, saudara. Ngeri sekali. Maka itu maaf ya. Ketika saya sering dengar ada orang tua berkata begini tentang salah seorang anaknya yang beda dengan kakak adiknya. Tidak sedikit orang tua berkata, heran kami ini. Kamu itu kayak anaknya orang lain saja. Kenapa kamu beda dengan kakak adikmu? Maafkan. Kalau ada di antara orang tua pernah bertanya seperti itu. Mari jujur rendah hati. Jangan-jangan sebelum kita menikah ada perzinahan yang belum diputuskan. Hubungan roh, hubungan batin, hubungan jiwa itu. Maaf. Oke ya, kita nggak bahas masalah itu. Kita masih bahas masalah doa. Jadi sekarang bayangkan saudara. Kalau kita sebagai gereja punya hubungan intim hanya dengan Tuhan Yesus saja, tidak dengan yang lain-lain. Maka roh kita, tubuh kita, jiwa kita bercampur dengan kepribadian Tuhan
di hidup kita. Nah, kalau roh kita, jiwa kita, tubuh kita itu dikuasai penuh, bercampur dengan kepribadian Tuhan. Percaya nggak, doa kita nggak akan yang aneh-aneh. Doa kita nggak akan minta yang macam-macam. Karena sudah menyatu dengan Tuhan. Suami istri yang sudah menyatu menjadi satu daging. Maka suami akan tahu isi hati istrinya. Begitu pula istri akan tahu isi hati dan pikiran suaminya. Coba saudara renungkan. Kalau suami istri sudah seperti itu, yakin nggak? Nggak akan ada salah paham, nggak akan ada clash, benturan, nggak akan ada saling menyalahkan, karena sudah menyatu. Rohnya istri ada di rohnya suami, rohnya suami ada di rohnya istri, jiwanya suami ada di jiwa istri ada di jiwa suami, tubuh istri ada di tubuhnya suami, dan tubuh suami ada di tubuh istri. Bayangkan betapa harmonisnya dan indahnya pernikahan itu. Nah, begitu pula kita dengan Tuhan Yesus. Maaf, ada nggak orang Kristen masih bisa kecewa dengan Tuhan? Ada. Kenapa? Ya karena belum sepaham, belum sehati, belum menyatu. Kalau hubungan saudara, hubungan kita dengan Tuhan sudah seperti suami istri menjadi satu daging, berseroh tadi itu. Doa-doa kita nggak akan pernah nyeleweng, nyimpang, jauh dari kehendak Tuhan. Tidak akan. Maka itu 1 Yohanes 5 ayat 14. Ya, yang belum tahu silakan baca, silakan buka. 1 Yohanes 5, 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Bapa, yaitu jikalau kita berdoa dan doa kita sesuai dengan kehendak-Nya, maka doa kita dikabulkan. Nah, kapan kita berdoa bisa selalu sesuai dengan kehendak-Nya? Yaitu kalau saudara dan saya selalu berseroh dengan Tuhan. Berarti kita menyatu dengan Tuhan. Kalau roh kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita sudah menyatu dengan perasaan Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, pikiran Tuhan, doa kita pasti sesuai dengan kehendak-Nya dan itu yang terjawab. Ini yang relevan. Jadi bukan doa yang nyerocos sendiri. Begitu amin Tuhan mau jawab, kita sudah lari. Maaf, saya pakai ilustrasi itu. Maka itu doa kita rasanya cuma mentok sampai ke plafon, turun lagi. Oh, bahasa Belandanya twee persoonlijkheid. Ya. Saudara, jadi kita harus tahu kalau kita sudah menyatu dengan Dia. Suami istri yang sudah menyatu roh, jiwa, dan tubuhnya. Kita semua percaya. Dua orang itu gak akan sering salah paham, gesekan, benturan, ribut. Gak akan. Karena suami istri sudah ngerti. Apalagi suami istri punya body language. Tahu ya? Bahasa tubuh. Yang semuanya tahu. Wih, itu luar biasa. Nah, jadi doa yang relevan bukan doa jam 4 pagi, bukan doa yang begini, bukan doa yang begitu, harus begini, harus begitu, tidak. Doa yang relevan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita sehati sebagai mempelai perempuannya dan Yesus mempelai laki-laki surgawi untuk kita. Dan doa itu adalah kerjasama
Dan Tuhan sama-sama bekerja dengan kita di dalam doa. Sayang waktu ya. Dan itu ada contoh banyak di perjanjian lama khususnya. Lihat aja mulai Henokh yang hidup bergaul dengan Tuhan. Sampai Nuh yang bisa enak mendengar suara Tuhan. Sampai Abraham. Terus sampai nabi-nabi. Luar biasa. Hebat sekali. Sampai Paulus bisa dijumpai Tuhan. Saulus bisa dijumpai Tuhan ganti Paulus. Dan semuanya. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Jadi lagi sekali doa yang relevan. Bukan doa dengan kata-kata. Yang bagus manis. Enggak. Maaf. Jangan tersinggung. Kalau masih ada di antara kita yang doanya begini. Tuhan, doa kami enggak sempurna. Tuhan tolong sempurnakan. Itu kalimat yang salah. Tuhan tidak ingin kita minta Tuhan mengoreksi kata-kata doa kita. Enggak perlu. Tuhan tahu isi hati kita. Itu dia. Jadi mulai hari ini saudara dan saya harus mengerti. Doa yang relevan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, rajin-rajinlah menjadi mempelai perempuan yang menyatu dengan mempelai laki-laki menjadi satu daging. Sehingga jalan pikiran kita sejalan dengan jalan pikiran Tuhan. Perasaan kita seperasaan dengan Tuhan. Keinginan kita satu keinginan dengan Tuhan dan terus begitu. Maka hidup ini luar biasa, saudara. Roh Kudus menolong kita untuk kita mengalami firman Tuhan ini selalu intim dengan Tuhan Yesus. Dan kita juga bisa menolong banyak orang yang menemukan rasa berat untuk berdoa sepertinya salah. Hari ini firman ini menolong. Bahkan kita bisa menolong orang yang kepribadian ganda. Roh Kudus akan menyucikan roh jiwa tubuh orang itu dari yang salah-salah itu. Darah Yesus sanggup. Jadi kalau ada di antara kita yang sadar, aku ini kok seperti punya kepribadian ganda. Enggak usah tanya orang tua, enggak usah. Ampuni mereka dan kita masing-masing bertobat. Minta Roh Kudus dan darah Yesus menyucikan kita dari salah orang tua kita. Sehingga saudara dan saya punya kepribadian yang murni, yang satu, yang sempurna, yang utuh, enggak kecampuran dengan kesalahan-kesalahan orang tua kita. Maaf ya, percaya. Maka itu 2 Korintus 5:17 itu jawabannya. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu terbit. Terima kasih Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita lagi sekali yang merasa punya kepribadian ganda, bertobat, tenggelam dalam Yesus, maka saudara dan saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Haleluya. Nggak ada lagi hal-hal yang salah di hidup kita. Kita boleh jadi orang yang benar dan dibenarkan. Dan kalau kita jadi orang yang benar dan dibenarkan, kita bisa membenarkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.